Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam, Bang Andi. Saya mau bertanya, sebelum menikah, boleh tidak minta kepada calon suami, maksudnya memberitahu gitu loh Bang, kalau emang serius gitu ya, maksudnya mau menikah gitu, boleh nggak Bang? Sebelum menikah itu ada perjanjian suami ikut ke tempat saya gitu, ke tempat istri maksudnya gitu loh. Karena saya dari kecil itu sudah berpisah cukup lama dengan orang tua. Di samping itu kan keluarga saudara itu sedikit gitu Bang. Cuma saya sama adik saya, dan adik ada di Riau udah menikah gitu Bang. Kemarin dulu ada laki-laki, beliau ngajaknya menikah gitu loh, tetapi kan kebetulan udah memiliki rumah sendiri gitu. Terus jadi kepinginnya istrinya ikut suami gitu di Tangerang atau di Jawa gitu ya. Nah saya pikir-pikir, ya Allah, nanti pisah lagi ya sama orang tua gitu loh. Sedangkan saya itu inginnya itu kalau menikah bisa deket dengan orang tua saya, bisa merawat orang tua dan mengabdi sama suami gitu Bang. Kalau seumpamanya seperti itu, boleh nggak Bang? Maksudnya saya jangan dibawa jauh dari orang tua gitu loh Bang. Kecuali kalau saudara saya itu 5 bersaudara atau 4 gitu, mungkin ada yang ngejagain nantinya orang tua kita. Nah ini kan saya cuma berdua, adik saya sudah sama istrinya di Riau. Sedangkan bapak ibu kalau udah makin sepuh kan nanti siapa yang merawat. Saya pikirkan itu Bang. Mohon ini ya Bang ya, sarannya ya. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pengalaman hidup yang sering terjadi dan banyak kita penuh dilema ya. Kita hendak berumah tangga, harus ikut suami, tapi di satu sisi juga memikirkan orang tua ya. Jadi menurut saya kalau ditanya boleh atau nggak boleh, ya boleh lah. Buat komitmen, buat perjanjian, jangan sampai nanti kecewa di belakang hari ya. Kalau memang sosok laki-laki itu mencintai kita, benar mau menikahi kita karena cinta, karena udah cocok, ya bilang sama dia, kamu kalau cinta sama saya ya harus cinta juga keluarga saya, harus cinta juga orang tua saya. Jangan kamu hanya mau anaknya, orang tuanya kamu nggak mau. Kan banyak begitu. Anaknya mau, tapi orang tuanya nggak mau. Jadi kalau kita sudah ada niat yang baik, ingin menjaga orang tua, ya itu sejatinya panggilan Allah. Ya. Ini bagi teman-temanku, saudaraku, sahabatku yang bekerja di perantauan ya. Kita jadi TKI di luar negeri, di Hong Kong, di Arab atau di mana. Jadi apa kita? Bang, aku jadi babysitter, Bang. Aku ngurus orang tua, Bang. Nah, coba di situ pasti ada rasa sedih, ada rasa dilema. Ya, orang tua orang lain kita rawat, tapi orang tua sendiri di kampung sendiri nggak ada yang rawat. Nah, coba tuh, di mana dilemanya? Ya, jadi jangan kita beranggapan aku kerja ke luar negeri, aku cari uang untuk menghidupi orang tuaku. Ya, jangan kamu terlena, jangan kamu hanya memberi perhatian orang tua itu hanya dengan uang. Ya, boleh kita merantau, cari modal, pulang dari perantauan buka usaha. Ya, jangan kita terlena, aku kalau pulang Bang nggak tahu mau ngapain. Nanti aku nggak ada lagi dapat gaji besar seperti di Hong Kong misalnya. Kalau kamu
sudah melekat seperti itu susah. Ya. Jadi kalau memang Mbak Elia sudah ada panggilan Allah seperti itu, Bang, aku ingin jaga, Bang. Alhamdulillah aku bersyukur selama aku di Hong Kong ngerawat orang tua, ngerawat orang jompo. Aku sudah ada tekniknya, sudah ada ilmunya. Ini aku mau terapkan kepada orang tuaku sendiri. Yaitu suatu niat yang mulia. Insya Allah itu akan Allah mudahkan. Ya. Jadi kita ngomong transparan aja sama calonnya itu. Misalnya beda kota atau di luar kota. Kalau menikah kamu ikut saya karena saya kerjanya di sini. Ya kamu juga harus bilang. Seandainya kita menikah, lantas yang mengurusi orang tuaku siapa? Ya, cari jalan tengah. Boleh kita ikut suami tapi orang tua juga bawa. Begitu aja caranya. Misalnya suami kita berkeras atau calon suami kita berkeras, aku udah kerja di sini, aku PNS, aku nggak bisa pindah tugas, aku nggak bisa lagi keluar kota, memang disinilah mata pencarianku. Jadi kalau kita menikah, kamu menetap di kota ini misalnya, ya komitmen. Kalau kamu mau menikah dengan saya, ya saya harus bawa orang tua saya. Nah jadi tetap kita ke suami kita tidak melawan, orang tua juga tidak kita abaikan, ya. Jadi kita harus tegas dalam arti kata yang mencari jalan terbaik. Gak boleh kita istilahnya patuh kepada suami tapi menjadi durhaka kepada orang tua, gak bagus juga, ya. Terkadang kan banyak ini dimainkan oleh para suami, para lelaki. Ketika sudah menikah kau bagaimanapun harus patuh kepada suami. Ya tapi kita juga nggak boleh rasa kemanusiaan kita, nurani kita terabaikan, ya. Kadang ada orang kan demi pasangannya, demi istrinya, berani dia melawan orang tuanya, berani dia mengecilkan orang tuanya, berani dia membuang orang tuanya, ya kan? Itu bahaya itu. Jadi sebelum terlalu jauh, ya ngomong baik-baik. Ayo kita cari jalan tengah. Saya pulang dari Hong Kong, misalkan kita punya modal nih, ya saya mau buka usaha di kampung. Nanti kita tinggal di situ, kita buka usaha sama-sama sehingga kita bisa merawat orang tua. Suami berkeras kan? Nggak bisa lah, aku sudah kerja aku di sini. Kalau saya ngikut kamu, ya saya nggak ada mata pencarian. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menikah tapi saya bawa juga orang tua saya, sehingga ya saya ke suami dekat, ke orang tua juga dekat, ya. Jadi itu udah ada panggilan kan. Nah coba ini kedepannya lebih diwanti-wanti, diingat lagi, ya. Emangnya berapa lama kita merantau di sana? Jangan kita menganggap aku selamanya lah bang, sampai tua bang, sampai mati aku di perantauan bang. Jangan, ya kan? Apalagi kita juga hendak menikah, hendak berumah tangga, hendak melanjutkan kehidupan yang baru, ya kumpul dana dari sekarang, hemat-hemat. Pulang buka usaha, ya. Pulang buka usaha sehingga kita tidak merantau lagi, ya. Jangan sampai teman-teman hanya menyenangi keluarga itu hanya dengan uang, ya. Makanya saya pelaut, saya sangat paham wilayah ini. Makanya ketika anak saya lahir, ya saya minta sama Allah, pindahkan rezekiku ya Allah ke darat. Aku nggak mau ke laut lagi. Kenapa nggak mau? Ya saya merasa tanggung jawab sebagai suami itu bukan hanya nyetor uang. Berbulan-bulan kita ke laut bekerja, ya kan? Pulang ke rumah cuma 1 bulan, habis itu berlayar lagi berbulan-bulan, begitu terus. Nah ketika anak saya lahir, saya berjanji, ya Allah, aku minta padamu ya Allah, aku mau di darat. Pindahkan rezekiku di darat ya Allah. Aku bisa berkumpul dengan anak istriku. Ya akhirnya memang di situ ada terkejut kita. Yang dahulunya pegang dolar, gaji besar, semua keinginan tercapai, ya. Mau ini mau itu, ya uangnya ada. Begitu saya di darat, habis-habisan saya dibanting, ya kan? Tapi kan kenikmatan itu berbeda, bukan kita memandang hanya uang kenikmatan itu, ya kan?
banyak orang teman-teman saya itu yang masih ke laut, masih meninggalkan keluarganya karena dia menganggap ya kerjaannya di situ, rezekinya masih di situ, belum ada dia tempat yang lain. Ya tapi di satu sisi ya mungkin kenikmatan yang mereka dapatkan dari finansial, tetapi jauh dari keluarga. Nah sedangkan saya ya finansial ya ibaratnya kadang ada kadang enggak ya kan, tidak sebanyak yang dulu, tapi ada kenikmatan kebahagiaan. Wah makan gak makan ngumpul kita ya kan, enak itu nggak bisa dibayar sama uang ya. Jadi makanya banyak yang teman-teman saya itu yang masih ke laut membodoh-bodohi saya. Bodoh kamu, masih muda, kamu masih bisa kamu belayar lagi, tapi kamu kenapa nggak mau cari modal dari sekarang, dia bilang ya. Tapi saya menganggap tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai ayah bukan hanya uang. Saya hendak juga mendidik anak, saya hendak juga menuntun istri. Makanya saya pilih, nggak apa-apa lah, aku nggak kaya lah, aku nggak ada uang lah, tapi aku bisa kumpul sama anak istriku. Dan itu juga yang kedua, orang tua semakin tua, aku bisa menjenguk orang tuaku, aku bisa melihat orang tuaku ya. Nah ketika niat kita karena kebaikan, ya Allah cukupkan. Cuman di awal-awal saja kaget ya. Jadi saya udah paham lah rasanya merantau. Banyak tuh teman-teman kita ya ketika merantau bekerja di luar negeri, wah luar biasa enaknya. Begitu di darat nggak ada lagi tuh kenikmatan uang yang dia dapatkan seperti dulu lagi. Memang terkejut batin itu awal-awal ya. Jadi saran saya ya jalani hidup, jangan hanya kita menganggap hidup itu hanya uang ya. Yang bagi masih muda, kerja baik-baik, emat-emat, kumpul dana. Udahlah bang, cukup lah bang, aku di sini 2 tahun atau 3 tahun aja bang, dan aku sudah ada sekian. Ya udah pulang, jalani hidup, berumah tangga ya kan. Jangan sampai kita hanya kebahagiaan itu kita anggap hanya uang aja. Nah buka usaha kecil-kecilan nggak apa-apa, yang penting kita ngumpul ya. Ini kan dilema ini. Kami anaknya cuma 2 orang bang, adik saya sudah di Riau, tinggal saya bang ya. Ya wajib kita yang perempuan itu yang seharusnya menjaga orang tua ya. Lebih enak orang tua itu dengan anak perempuan dibandingkan dengan laki-laki ya. Karena kalau orang tua berkunjung ke rumah anaknya yang perempuan ya, isitu suaminya nggak repot ya kan. Tapi kalau orang tua berkunjung ke anaknya yang laki-laki ya belum tentu dia cocok sama menantu, belum tentu dia nyaman. Tapi kalau orang tua kita ikut kita anaknya perempuan, insya Allah suaminya bisa mengerti, suaminya bisa ya tidak terlalu repot lah, karena kan kita sendiri yang menjaganya ya. Jadi untuk Mbak Elia ya transparan aja, ngomong apa adanya. Mungkin ini panggilan Allah untuk pulang, jadi coba itu diterapkan. Jangan sampai kita demi uang kita rela jaga orang tua, orang jompo, orang lain. Kan kita digaji, kita kerja. Nah, tapi orang tua di kampung gak ada yang jaga kita. Hanya membahagiakan dengan uang aja, itu gak cukup. Ya, ini dilema ini. Banyak yang seperti itu. Orang tua orang lain dia jaga, tapi orang tua sendiri terlantar. Ya, dia hanya membahagiakan dengan uang, itu nggak cukup itu. Jadi pulang, kita jalani hidup. Insya Allah, kalau niat kita tulus, Allah akan memberikan jodoh yang mengerti. Ya saya bantu doa. Mudah-mudahan ketemu jodohnya yang bisa memahami, bisa mengerti, bisa menyayangi orang tua kita. Ya, bilang aja baik-baik. Ini kita tukar pikiran ya. Seandainya kita menikah, ini andai-andai aja nih ya kan. Saya
ikut kamu ke sana, orang tua saya bagaimana? Nah, coba cari solusinya bersama. Yang penting tidak ada yang merasa ditekan, tidak ada yang merasa dipaksa. Ayo kita cari solusinya. Nah, kalau seorang suami, seorang lelaki yang betul-betul cinta, tulus ya, cintanya tulus, ya sudah, bawa aja orang tuamu ke sini. Orang tuamu kan orang tua saya juga, pasti dia akan menyuruh begitu. Yang penting kamu ikut saya karena mata pencarian saya di sini, dan orang tuamu ikut kita. Jadi kamu bisa rawat orang tua dan kamu juga nggak berpisah dengan saya. Nah, pasti laki-laki itu akan berkata seperti itu. Ya. Jadi carilah solusinya. Atau bisa juga, ya saya punya modal nih, ayo kita buka usaha, kita kembangkan bersama. Tapi kita buka usahanya dekat rumah orang tua saya, sehingga saya bisa ada waktu menjenguknya, merawatnya, dekat. Ya kan? Nah, pokoknya sama-sama berpikir. Insya Allah nanti Allah akan kasih jalan, Allah akan kasih jawaban. Ya. Jadi kalau ditanya boleh atau nggak boleh, Bang, ya boleh, harusnya tuh harus. Jangan sampai kita udah menikah terpaksa. Ya kan? Si suaminya pun nggak mau ngerti, ya itu lebih susah nanti. Jadi sebelum jauh-jauh hari kita menentukan pilihan, aku mau sama siapa nikah ini. Ada 2 nih, ada 3 ini. Yang mana yang terbaik? Ya dites aja dulu satu-satu. Mana yang siap? Ya. Kalau saya dulu begitu. Ada seorang wanita yang menganggap bahwa orang kapal itu banyak uang. Belum menikah sudah banyak kali permintaan. Apa dia bilang? Mahar menikah sekian, kita pesta sekian, pokoknya siapkan uang sekian. Lalu saya tes. Ya. Saya bilang apa? Saya pulang ini nggak bawa uang banyak. Jadi kita menikah ala kadarnya aja lah. Ya kan? Karena apa? Saya berpikir, untuk apa kita menikah banyak-banyak mewah-mewah? Toh juga setelah menikah kita kering. Jadi saya mengasingkan sebagian uang saya ini untuk kehidupan kita nanti ke depannya. Kita rumah belum punya, perabotan rumah kita belum punya, perlengkapan rumah tangga belum punya. Ya, jadi kita kecilkan budget pengeluaran di pesta pernikahan agar ada uang lagi untuk ke depannya. Saya tes itu. Apa katanya? Apa kata orang, Bang, masa pelaut pestanya kecil-kecilan? Wah, sudah, ini gagal tes ini. Saya tinggal. Ya kan? Lalu saya coba lagi sama istri saya. Saya tes lagi. Saya pulang ini nggak banyak uang nih, saya bilang. Kalau seandainya kita nikah ala kadarnya, siap nggak? Karena kedepannya itu kita masih banyak butuh kebutuhan, saya bilang. Itu apa pesta-pesta nyenangin orang, ya kan? Pesta hebat-hebat biar dianggap mewah. Habis itu ke depannya kita nggak punya uang. Lalu istri saya bilang apa? Yang penting nikah. Mau nikah kantor pun jadilah. Yang penting nikah sah di mata negara, sah di mata Allah. Wah, ini mantap betul ini. Nggak ada minta macam-macam, ya kan? Berarti dia menerima saya apa adanya. Ya. Akhirnya betul, kami menikah ya sederhana. Kami menikah sederhana ya, uang itu ya untuk kedepannya, untuk kehidupan kami. Dan dia kaget, ternyata ada uang, Bang. Katanya kemarin nggak ada uang. Ya saya tes kamu aja, untung aja kamu mau. Kalau kamu nggak mau ya saya cari lain lagi, saya bilang. Ya, jadi cari siapa yang bisa hidup susah, jangan mau enaknya aja. Macam Mbak Elia juga, itu harus dites itu para lelaki yang hendak menikahi kita. Jangan-jangan otaknya sudah merasa kita punya uang nih. Apalagi wah TKW Hongkong ini banyak uang ini. Ya, dites dulu, jangan nampakkan kita punya uang. Ya. Jadi ngomong transparan, baik-baik. Seleksi lagi betul-betul. Jangan kita terburu nafsu. Ya. Saya doakan mudah-mudahan kalau niat kita baik, Allah berikan jodoh yang baik, ya, yang mengerti kita. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.